Polisi tangkap 49 preman pungli di Tanjung Priok, buntut curhatan sopir ke Jokowi. Polisi menangkap 49 orang preman dan pelaku pungutan liar di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021. Penangkapan ini sebagai tindak lanjut curhatan sopir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Presiden Jokowi yang langsung menelepon Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memberantas premanisme di Tanjung Priok. Kemarin kita ketahui bersama bahwa ada kegiatan tatap muka Bapak Presiden Republik Indonesia dengan para sopir-sopir kontainer di pelabuhan di mana ada satu keluhan dari sopir kontainer ada pungli-pungli dari karyawan dan premanisme di jalanan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Kombes Yusri juga mengatakan para tersangka yang ditangkap merupakan pelaku dengan peran masing-masing di pos masing-masing dari 2 PT yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Kita menangkap 49 orang dengan peran masing-masing di pos masing-masing di 2 PT, ujarnya. Menurut Yusri, pungli yang ditarik oleh para pelaku kepada para sopir kontainer ini paling kecil seharga Rp2.000 sampai dengan Rp20.000. Para pelaku-pelaku penyakit masyarakat. Ya, kita sepakati saja bahwa ini adalah penyakit masyarakat yang banyak meresahkan masyarakat dan juga mengganggu perekonomian Indonesia. Ini bisa terhambat dan terlambat. Kemarin kita ketahui bersama bahwa ada kegiatan tatap muka Bapak Presiden Republik Indonesia dengan para sopir-sopir truk kontainer di pelabuhan, di mana ada satu keluhan dari sopir kontainer tentang adanya pungli-pungli yang dilakukan oleh para karyawan-karyawan, juga para premanisme yang ada di jalanan, sehingga menghambat para truk-truk kontainer ini untuk mengangkat barang dan juga kembalinya pun sama. Yang kami amankan sekarang ada 49 orang, dengan perannya masing-masing, dengan kelompok-kelompok masing-masing di pos-pos masing-masing di 2 PT di sini, baik itu PT DKM dan juga PT GFC yang diamankan. Dari Polres Utara sendiri, ini telah mengamankan 42 orang, baik oleh Polres Metro Jakarta Utara sendiri, dari Satreskrimnya itu ada di 2 TKP yang saya sebutkan tadi, ada yang 12 orang, kemudian ada yang 16 orang, kemudian di Polsek juga, Polsek Cilincing dan Polsek Tanjung Priok mengamankan ada 6 dan ada 8. Juga dari teman-teman Polres Metro Tanjung Priok KP3 mengamankan 7 orang. Ya. Ini mereka di pos-posnya masing-masing, mulai dari masuk mendekati Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan nanti mengangkat barang tersebut atau kontainer tersebut. Ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku dengan pungli. Dari mulai 2.000 perak, 5.000, 10.000 sampai Rp20.000. Jadi masuk per pos-pos. Ya, mulai dari jalan raya yang diungkap oleh teman-teman dari Polsek Cilincing dan juga Polsek Tanjung Priok. Ya, deponya kemudian masuk ke pos-pos sampai dengan terakhir diungkap oleh teman-teman dari Polres Metro KP3 ini. Ya, di JICT-nya pada saat mau mengangkat barang itu tidak akan diizinkan mereka mengangkat kalau tidak. Ini saya sambil bermain saja. Ya. Mereka mengangkat uang 5.000 perak ini yang di pelabuhan ini. Ini modusnya mereka. Kasih lihat ke operator 5.000 perak ditolak. Nanti 10.000 atau 20.000 masukkan ke dalam plastik, baru diangkat barang itu. Bagaimana kalau nggak membayar? Disuruh pinggir. Ini permainan-permainan jahatnya mereka semuanya. Ini yang menghambat seluruhnya. Juga sama yang dilakukan, yang diungkap oleh Polres Metro Jakarta Utara. Saya ambil contoh saja, satu di pos, ada 5 pos ya, di Fortune, saya buka aja, Fortune. Ini pegawai-pegawai semua nih mereka nih, rata-rata pegawai-pegawai karyawan, dari mulai security, di pos 1 Fortune saja,
di pintu masuk security itu harus bayar 2.000 perak. Pos 1 baru. Kemudian pos 2 masuk di bagian survei itu biayanya masuk lagi 2.000 perak. Masuk ke pos 3 cuci atau WC-nya itu harus 2.000 sampai 5.000. Saya ambil yang paling terkecil ini. Karena biasanya kalau siang itu beda dengan malam. Karena pengawasan siang itu lebih ketat daripada malam hari. Ya. Kemudian masuk pos 4, ini angkat kontainer crane itu di Fortune saja itu 5.000 minimal. Terakhir keluar depo harus bayar lagi 2.000. Jadi total itu sekitar di GFC ini, di Fortune ini sekitar 13.000. Satu hari itu 13.000 per satu kendaraan. Satu hari itu bisa 500 kendaraan kontainer. Coba dikalikan. Ya, sekitar 6,5 juta yang harus dikeluarkan oleh para sopir-sopir. Kemudian di perusahaan PT DKM atau Dwipa, ini sama, di situ ada 4 pos. Total semuanya per satu kontainer itu sekitar 11.000. Dan ini juga sama, satu hari bisa 350 sampai 500 truk kontainer atau kendaraan yang harus dikeluarkan per satu truk. Belum lagi yang di luar, premanisme yang ada di luar itu. Anak-anak jalanan, mulai dari Pak Oga sampai sengaja macet, dibuat macet kemudian harus membayar diketok-ketok. Ini yang sering terjadi, yang sering viral di media sosial. Ini juga diamankan semuanya, mereka semuanya. Saya katakan ini baru di permukaan. Perintah Pak Kapolda Metro Jaya membentuk tim. Ya, kemarin sekitar 10:30 disampaikan satu keluhan sopir truk kepada Presiden. Kami jam 1 kami amankan para pelaku-pelaku ini.